Torik dan Alia ini terlihat semakin mesra. Ada salah satu kontennya, Torik memberikan bunga. Apakah Fuji akan rela melihat Torik tampak lebih berbahagia dibanding dengannya? Kita akan tahu bahwa sebenarnya saat Torik dan Alia ini bersama, kalau saya katakan apakah 100% ini adalah dekat dan memang benar-benar saling mendekat, mungkin ada berapa persennya ini juga karena konten. Apakah jangan-jangan Torik di sini sengaja memiliki Alia untuk satu transit dulu sebelum kembali ke Fuji? Kalau Torik bakal sama Alia, mungkin akan sama seperti Atta bersama dengan Aurel. Tapi kalau bersama dengan Fuji, Torik dan Alia ini terlihat semakin mesra. Ada salah satu kontennya, Torik memberikan bunga. Apakah Fuji akan rela melihat Torik tampak lebih berbahagia dibanding dengannya? Ayo, siapa wanita-wanita di sini yang masih membayangkan atau bertanya-tanya perasaan mantannya? Nyesel nggak sih putus sama aku? Dia happy nggak sih sama ceweknya yang sekarang ini? Nah, kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kita akan tahu bahwa sebenarnya saat Torik dan Alia ini bersama, kalau saya katakan apakah 100% ini adalah dekat dan memang benar-benar saling mendekat, mungkin ada berapa persennya ini juga karena konten, karena tahu yang nge-ship banyak dan tahu kalau yang nonton banyak, dan popularitas ini membuat mereka juga nanti mungkin akan bisa beli mobil baru, beli iPhone 15 baru, beli apapun yang kalau menurut saya nggak ada salahnya. Kerjaan mereka memang itu. Jadi kalau menurut saya sih popularitas ini merupakan salah satu alasan juga untuk memilih pasangan. Why not? Nah, untuk Alia, kalau menurut saya sih Alia ini sudah oke. Tapi untuk Torik ini masih sepertinya, walaupun dia itu melakukan gestur-gestur cinta atau act of service. Nah, bahasa-bahasa milenial dan zenial itu seperti itu. Meskipun act of service-nya itu seperti itu, tapi wajahnya ini kayak masih ada yang tertinggal di masa lalu. Jadi Torik ini masih kayak, ya will see lah dengan hubungan ini. Masih ingin menjalani, dan apapun yang terjadi, ya tergantung nanti Tuhan akan membawa kemana. Dan mengapa Torik ini belum move on, ya kita akan tahu bahwa yang terjadi di masa lalu ini kan sesuatu yang sangat fenomenal. Dia akhirnya memiliki hubungan dengan seorang wanita yang fenomenal sekali, yang ya saya bikin konten tentang dia aja penontonnya banyak gitu loh. Dan kalau kita lihat lagi, meskipun Torik ini belum move on, tapi dia mencoba untuk realistis bahwa kalaupun dia masih menyayangi Fuji, tidak sekarang ini dia akan bisa kembali. Dia hanya akan bisa kembali mungkin 3 atau 4 tahun lagi. Kayak lagunya Chrisye ya. Saat Fuji nanti beranjak dewasa. Dan kalau saya lihat di sini ya memang ini satu hal yang harus dihadapi. Nah, apakah jangan-jangan Torik di sini sengaja memiliki Alia untuk satu transit dulu sebelum kembali ke Fuji? Sebelum ke situ, kita akan lihat dulu bahwa Fuji ini realistis juga. Tahu bahwa hubungan mereka nggak akan bersama, tetapi Fuji di sini itu sebenarnya di malam-malam tertentu itu masih ingat tentang Torik. Saat lihat-lihat foto-foto mereka di masa lalu, ya Fuji masih menyimpan fotonya, masih teringat dengan Torik. Bahkan siapapun pria yang saat ini dijodohkan dengannya selalu dibandingkan dengan Torik. Nah, siapa kalian para wanita yang merasa seperti itu? Dan juga kalau saya pikir nggak usah nanya, karena wanita itu selalu memang dari kecil terbiasa diperbandingkan, sehingga saat dewasa mereka ini merasa perlu membandingkan dirinya dengan orang yang lain. Apakah mantanku happy dengan pacar yang sekarang? Apakah dia lebih happy saat bersama dengan aku? Kira-kira apa ya kelebihannya dia kok mantanku lebih pilih dia dibanding aku? Padahal bisa jadi waktu perbedaannya ini bertahun-tahun dan nggak ada hubungannya gitu. Jadi kalau saya kira di sini, ya perasaan itu pasti ada. Bertanya-tanya apakah masih lebih bahagia. Dan kalau nggak rela, ya siapa sih yang rela? Kita akan tahu bahwa kalau Fuji sendiri itu lebih ke, ya dia mungkin berpikir untuk lebih hati-hati. Takutnya nanti kejadian lagi kayak kemarin, jalannya terlalu cepat dan akhirnya nggak happy. Ini semua terjadi karena ya perbedaan cara melihat tentang berkehidupan antara dua keluarga ini tadi. Keluarga Torik tidak memperbolehkan adanya pacaran, keluarga Fuji ya udah jalan-jalanin aja. Mungkin kita lihat dari kakak-kakaknya. Sehingga kalau kita lihat Fuji di sini, apalagi anak wanita satu-satunya, pasti akan lebih banyak berpikir dibandingkan Torik. Dan kayaknya untuk ke cowok yang berikutnya, Fuji ini akan masih butuh waktu lebih lama. Artinya ya masih akan terus melihat Torik dan mempertanyakan apakah dia lebih bahagia. Torik sendiri, nah, masih berharap adanya keajaiban, masih berharap tiba-tiba
Ya, orang tuanya mengizinkan, Fuji tiba-tiba mau datang, bilang kalau mau pakai hijab dan mau menikah saat ini juga. Nah, hanya dengan itu kira-kira hubungannya akan direstui. Tapi jika tidak, maka waktu yang akan menjawab. Dan jika ternyata memang saat ini Thorik harus bersama Alia, ya sudah, dijalani dulu aja. Dan seharusnya untuk Alia, dia bisa bergerak lebih cepat karena restu ini di depan mata. Restu dari Aurel dan Atta, restu dari orang tua Thorik, restu dari orang tuanya, restu dari teman-temannya. Dan kalau saya boleh katakan, ini sebenarnya tinggal menunggu masalah waktu. Kalau Alia bisa membuat Thorik lebih yakin, hubungan mereka ini bisa menuju ke arah yang lebih serius. Dan dari sini saya akan lihat bahwa Fuji nanti itu pasti tidak ingin kalah. Sehingga Fuji meskipun dia belum menaruh hati, mungkin dia akan mencoba untuk bikin konten dengan seorang pria yang sehingga orang-orang akan mengira bersama dengannya. Padahal mungkin pria ini mungkin tidak menginginkannya, atau mungkin ya kita tahu bahwa ya, kalian tahulah ya, mungkin saja bisa itu terjadi. Tapi ini sesuatu yang kalau menurut saya sih lebih bukan karena perasaan sakit hati atau apa, tapi karena anak muda yang nggak mau dikalahkan, merasa bisa mengalahkan, dan ini semua bisa, sangat bisa untuk terjadi. Tapi kita akan lihat, sebenarnya Alia dan Fuji ini sama-sama memiliki perjodohan yang kuat dengan Thorik. Dan walaupun keduanya ini memiliki karakter yang berbeda, kenapa karakter berbeda? Karena kalau saya pikir karakternya Thorik itu ya harusnya seorang wanita yang kayak Inara Rusli, Larza Chow, ya influencer-influencer yang berhijab dan cantik-cantik gitu loh. Itu yang kalau menurut saya tipenya Thorik. Nah, kalau Thorik bakal sama Alia, mungkin akan sama seperti Atta bersama dengan Aurel. Tapi kalau bersama dengan Fuji, kalau menurut saya ini belum pernah terjadi ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang cocok-cocokan Thorik dengan Fuji. Tapi sayang, sayang semua yang terjadi tidak menuju ke sesuatu yang diharapkan. Jadi kita akan coba lihat sampai akhir tahun ini, apakah Thorik memang memiliki cinta ataukah Alia hanyalah tempat peristirahatan saja. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.